Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian. Bagaimana nih, kalian masih semangat belajar? Alhamdulillah, harus terus semangat belajar ya. Nah, kesempatan kali ini kita akan belajar aturan bermain di sekitar rumah. Nah, ayo sama-sama kita simak kisah dan penjelasan dari Ibu ya. Di sini Ibu akan menceritakan tentang kisahnya Udin dan teman-teman. Maka dari itu, kalian duduk yang rapi dan perhatikan ya. Oh iya, kalian bantu baca yuk bareng sama Ibu. Nah, kita baca ya ceritanya. Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan. Mereka akan bermain di halaman rumah Udin. Akan tetapi halaman rumah Udin masih kotor. Halaman rumah Udin perlu dibersihkan. Yuk sama-sama kita amati gambar halaman rumah Udin ya. Lihat, sangat-sangat kotor sekali. Banyak batu, daun, genangan air. Apakah kamu dapat menemukan benda-benda yang dapat membahayakan diri? Itu semua yang ada di halaman rumah Udin membahayakan diri. Seperti batu, ketika kalian berjalan atau berlari, kalian bisa terjatuh nanti. Lalu ada genangan air. Nah, kalau misalnya kalian berjalan atau berlari, kalian bisa terpeleset dan terjatuh. Jadi luka deh. Maka dari itu, kita harus membersihkan dulu ya area bermain kita sebelum bermain. Yuk sekarang kita baca percakapan antara Udin dan Beni. Teman-teman, halaman ini masih kotor. Yuk kita bersihkan terlebih dahulu. Lalu Beni menjawab, betul, masih banyak sampah yang berserakan. Ada juga kerikil dan batu yang berserakan. Benda ini dapat membahayakan diri. Betul banget nih kata Beni. Nanti anak-anakku sekalian juga seperti itu ya. Sebelum bermain diperhatikan dulu apakah sudah aman atau masih ada yang membahayakan diri. Nah, setelah dibersihkan, halaman rumah terlihat bersih dan aman untuk bermain. Udin dan teman-teman mulai bermain menirukan gerakan binatang berjalan. Permainan ini dapat dilakukan di darat atau di air, misalnya di kolam atau di sungai yang bersih di sekitarmu. Menirukan gerakan binatang berjalan berguna untuk melatih otot-otot kaki agar tidak kaku. Ini bisa juga kalian lakukan ketika kalian olahraga ya. Yuk sekarang kita baca aturan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Awali dengan hom pimpa. Hom pimpa alayum gambreng. Anak-anak yang menang akan berdiri membentuk lingkaran. Anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran. Anak tersebut akan bernyanyi, ikut, ikut, ikuti aku, sambil menirukan gaya seekor binatang. Misalnya, monyet berjalan. Anak-anak yang lain menirukan berjalan keliling seperti monyet. Setelah berjalan keliling satu putaran, anak yang berada di tengah berteriak menyebutkan nama seorang teman. Anak yang disebut namanya segera maju. Dia juga bernyanyi, ikut, ikut, ikuti aku, sambil memeragakan gerakan jalan seekor binatang. Binatang yang ditirukan tidak boleh sama. Begitu seterusnya. Jika anak yang ditunjuk tidak dapat menirukan gerakan binatang berjalan, anak tersebut akan kalah. Dia akan mendapat hukuman. Hukumannya menyanyi sambil menari. Wah, permainan yang seru nih. Kalian bisa lakukan kegiatan ini bersama keluarga kalian ya. Ajak ayah, ibu kalian, dan kakak adik kalian untuk permainan ini. Lalu boleh kalian foto ya, kirim ke guru kalian kalau kalian mengikuti permainan ini. Nah, sekarang kita berlatih yuk. Ayo berlatih. Tuliskan contoh kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan yang menunjukkan persatuan. Nah, permainan yang dilakukan oleh Udin dan teman-teman menunjukkan rasa persatuan loh.
Nah, sekarang kalian cari tahu yuk dan tuliskan apa saja sih permainan-permainan yang pernah kalian lakukan untuk menunjukkan rasa persatuan. Tuliskan 5 ya nama kegiatan bermainnya. Contohnya, misalnya nih, selain bermain mengikuti gerakan hewan bersama teman-teman, ada lagi loh permainan yang sering kalian lakukan di kelas bersama-sama, yaitu apa ayo? Bermain sepak bola. Lalu ada lagi kalian bermain apa? Biasanya kalian di kelas bermain stick es krim kan dengan teman-teman, lalu bermain karet, bermain bekel, dan banyak lagi. Kalian tulis ya nama-nama kegiatan favorit kalian yang menunjukkan rasa persatuan. Nah, sekarang ada latihan kedua nih untuk kalian, yaitu menyusun kata-kata menjadi sebuah kalimat yang utuh. Nanti Ibu berikan kata-katanya lalu kalian susun ya, sesuai dengan gambar yang ada. Nah, nomor 1 ada gambar Udin lagi ngapain itu. Nah, di gambar Udin itu ada 4 kata loh ya. Nah, 4 kata itu silahkan kalian susun. Lalu ada juga nomor kedua, ada Siti dan ada 4 kata yang bisa kalian susun. Yuk kalian susun ya nanti. Lalu untuk nomor 3 dan nomor 4 kalian bisa lihat ya, ada Edo, ada Lani, dan ada Meli. Kalian susun sesuai dengan kata-kata yang sudah ada dan sesuai gambar ya anak-anakku sekalian. Selamat mengerjakan latihannya. Nah, sepertinya cukup deh materinya tentang aturan bermain di sekitar kita ya. Kalian harus terus menjaga keselamatan diri kalian ketika bermain. Hati-hati ya, banyak benda-benda yang membahayakan diri kalian kalau kalian tidak teliti dan hati-hati saat bermain. Dan sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Selamat mengerjakan latihan ya. Oh iya, latihannya dikerjakan di buku tulis ya, lalu dikirim ke guru kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.